Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu, berhimpun untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi. Tuhan berkenan untuk hadir di tengah-tengah umatnya yang datang beribadah untuk memuji menyembah namanya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan Good News. Good News periode Minggu 15 Agustus 2021. Dengan Yesus. Without Jesus you are nothing, but with Jesus you are everything. Artinya secara umum adalah, tanpa Yesus Anda tak berarti. Tetapi dengan Yesus, Anda menjadi pribadi yang idaman. Segalanya ada pada dirimu. Kita di Indonesia memang kaya dengan slogan untuk menggerakkan manusia, maka diciptakan berbagai slogan, sehingga sloganisme menjadi sebuah budaya. Kalimat di atas, jangan hendaknya pula menjadi slogan yang indah dalam hidup Anda, tetapi menjadi pengakuan diri Anda. Dengan Yesus, baru Anda merasa menjadi manusia yang utuh dan berarti. Adalah tepat kalau firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Suatu yang baru dan selalu baru, bermunculan terus dalam hidup yang penuh gairah. Hidup tidak lagi penuh kebosanan, kejenuhan, kekecewaan, ketidakpastian, tetapi sekarang menjadi penuh kesukaan, kegairahan, dan penuh dengan kemenangan. Cara kita menghadapi tantangan hidup menjadi lain. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Kenyataan hidup yang keras, sulit, penuh kepalsuan yang terlihat, dan kita alami setiap hari tidak mematahkan diri kita, tetapi justru melipat gandakan ketekunan dan kesetiaan kita mengikuti Yesus sampai pada akhirnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Filipi 4 ayat 13. Dengan Yesus, Anda dan saya dapat tetap hidup. Berbahagialah Anda yang tetap memandang Dia dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi memandang ke depan, di mana Dia, Gembala yang baik, memimpin langkah hidup Anda senantiasa kepada kemenangan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 sampai yang ke-11. Kami segenap keluarga besar GKNS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Christine Lopez tanggal 16 Agustus 2021. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang memegang rencana dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau di dalam rencananya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita berada dalam masa-masa sulit seperti pandemi saat ini, kita percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan itu tetap ada bagi setiap kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk bangsa Indonesia yang masih terus dalam kedaulatan tangan Tuhan, yang masih terus dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga setiap kita yang tinggal di dalamnya boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami naikkan syukur kami untuk kasih setiamu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya meskipun kami berada dalam masa-masa yang sulit, namun kami percaya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu yang akan senantiasa ada bagi setiap kami, seluruh jemaat Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan,
Biarlah nama Tuhan disenangkan. Setiap umat-Mu boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersatu hati, kita katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan
atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, haleluya. Oh, Engkau harapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan bangsa kami. Dan seluruh umat manusia akan melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami sembah Engkau. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkat pujian, kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau-lah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kuduslah Engkau, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah segenap umat manusia mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pemenang, untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah situasi saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita boleh bersama-sama bersorak-sorai. Kita katakan tiba saatnya untuk kita bersatu, berdiri, berdoa bagi bangsa ini, dan membawa bangsa ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita boleh bersama-sama bertepuk tangan. Kita memuji nama Tuhan.
satu hati. Sama-sama kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan bersama-sama. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamatan bagimu, Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. haleluya. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan satu hal yang kita percaya, dalam firman-Nya ada janji-janji Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan bagi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya Allah sudah menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan
ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Engkau menjadi tempat harapan kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari jemaat Tuhan, katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. yes Tuhan, hanya Engkau tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami untuk berharap Tuhan. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari dengan iman katakan, Hanya Kau yang menjadi yes Tuhan. tempat jawaban. Kemana kami mencari jalan keluar, kemana kami mencari pertolongan, kalau bukan hanya kepada Engkau, sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Yes Tuhan, Bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. sama-sama hanya Kau, oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. mari dengan yakin percaya katakan, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. sekali lagi katakan, Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Sampai bertemu kembali saat ini, kita bersyukur sebelumnya kita berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Kau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu sebentar ini. Kami mohon berkat Tuhan pimpinan Roh Kudus. Engkau yang memberikan pengertian. Tuhan, urapilah kami ya Roh Kudus. Akan hati kami, akan pikiran kami Tuhan. Supaya kami mengerti apa yang boleh Kau sampaikan kepada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi, kita bertemu kembali. Sebelumnya saya mau menyampaikan ucapan terima kasih ya. Jadi ketika saya sakit, saya boleh bersyukur untuk baik Pak Yopi maupun Ibu Els yang pertama kali menelepon saya mendoakan ya, dan itu memberikan kekuatan buat saya, bahkan segala hal lain perhatian yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang banyak juga memberikan perhatian dan doa, termasuk juga jemaat. Ya, segala doa dan perhatiannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Banyak hal semua itu boleh memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya percaya bahwa melalui doa ada sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan. Ya, sehingga saya boleh pulih dengan baik. Itu oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa orang-orang benar. Amin. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati semua. Dan juga saya bersyukur untuk semua keluarga, ya khususnya untuk istri saya yang selama ini Reni mendampingi. Ya, ada hal-hal yang membuat saya menjadi khawatir ya, ketika mendampingi saya. Saya khawatir nanti sakit dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan sampai saat ini ya saya pulih dan istri saya boleh dalam kondisi yang sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya. Ya, karena selama masa-masa saya istirahat, di sanalah saya boleh ada kesempatan juga merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Saya juga belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat, ya, yang lain yang sakit. Ketika saya sudah mulai bisa istirahat dengan baik, ya, karena masa kritis saya tuh 3 hari sebenarnya ya, yang betul-betul kritis di sana. Tapi setelah itu saya bisa istirahat, dan ketika saya bisa beristirahat dan badan sudah mulai merasa baik, ya bisa beristirahat seperti begitu, saya merasakan sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sangat berasa bersyukur kepada Tuhan ketika di ranjang saya melihat ke atas, ya saya senyum kepada Tuhan. Tapi ketika saya senyum, air mata saya mengalir. Kenapa Tuhan ingatkan saya kepada jemaat? Khususnya yang sakit. Saya bisa merasakan lebih ya jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Bagaimana ketika saya mengalami, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh jemaat yang sakit. Berbeda ketika saya sebelum saya sakit. Tapi saat itu saya bisa merasakan, wah Tuhan, ini sekarang saya sudah bisa enak badannya Tuhan. Oh, saya berdoa. Ketika saya senyum sama Tuhan di saat itu, saudara, tiba-tiba saja air mata saya mengalir dan Tuhan ingatkan kepada jemaat-jemaat yang sakit.
Dan saya berdoa, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat semua boleh dipulihkan. Ya, karena mereka merasakan ada satu badan yang tidak enak, saudara. Itu saya bayangkan, seperti saya merasakannya, saudara. Saya merasakannya. Di sanalah saya diberikan kesempatan, saudara, ya, untuk saya bisa berempati, bukan bersimpati. Kalau simpati hanya kasihan ya, kasihan ya. Tapi kalau empati, saudara, hati kita betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh seseorang yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang sedang punya masalah, yang sedang punya pergumulan. Itulah jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, sebab itu bersyukur pada saat ini. Ya, untuk jemaat-jemaat yang boleh Tuhan pulihkan satu lepas satu. Ya, dan itu menjadi doa kita semua. Semua jemaat juga Tuhan peliharakan, berikan kesehatan. Amin. Ya, saya berdoa bahwa semua jemaat ya pulihnya adalah pulih sempurna. Ya, karena Tuhan tidak pernah memberikan yang setengah-setengah. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang maksudnya tidak selesai sampai akhir. Tuhan akan kerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita semua. Dan itulah doa kita semua. Ya, Tuhan akan menyempurnakan segala hal di dalam kehidupan kita. Baik itu kesehatan, baik itu pekerjaan, baik itu dalam usaha, dalam keluarga, dalam studi. Ya, semua cita-cita masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebab itu pada pagi hari ini kita bersyukur. Kalau kita masih diberikan kesempatan kita beribadah, kita gunakan ini sebaik-baiknya. Ya, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini berbicara mengenai pintu sesak. Ya, pintu sesak. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Matius 5, kita akan baca, jemaat yang Tuhan kasih. Di Matius pasal 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Sedikit orang yang mendapatkannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, di sini dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak. Ini Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jemaat, di sini ada dua pintu yang Tuhan Yesus ingatkan. Ada pintu yang sesak disebutnya, ya, dan ada pintu yang lebar. Itu pilihan. Dan Yesus sudah mengingatkan, masuklah melalui pintu yang sesak. Hal pertama yang kita mau bahas pada saat ini adalah berbicara mengenai pintu. Untuk tidak kembali lagi ke pintu yang sama. Ya. Apa maksudnya? Nah, jemaat, kita sebagai orang-orang percaya sudah tahu. Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Ya. Dan kita telah mengambil jalan itu. Kita telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah keputusan. Dan itulah yang Yesus tawarkan. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah kehidupan. Ya, makanya tadi dikatakan, kalau engkau masuk melalui pintu yang sesak itu, dan jalannya itu sempit setelah itu, maka engkau akan menuju pada kehidupan.
engkau akan menuju kepada kehidupan. Siapakah kehidupan? Aku adalah jalan, kebenaran, kehidupan. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur bahwa kita telah memilih hal yang tepat. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya memberikan keselamatan. Katakan amin. Di bawah kolong langit ini hanya ada satu nama yang memberikan keselamatan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus menawarkan, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan ketika kita memilih jalan itu, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Dan puji Tuhan, kita semua orang-orang percaya saat ini, bahkan kita yang sedang beribadah, bahkan siapapun yang melihat ibadah online ini, ya, ada satu hal yang sangat berharga. Setelah mati ini mau kemana? Setelah mati mau kemana? Saya dikirim artikel oleh Pak Yopi mengenai para ahli yang memikirkan, memperkirakan, menilai, bahkan segala sesuatu yang termasuk juga yang dipercayai. Kalau nanti sudah mati itu bagaimana ya? Ada yang kita sering kali kalau berbicara tentang reinkarnasi. Reinkarnasi, ya, bahwa nanti kalau sudah mati bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Bisa menjadi, mungkin jadi binatang. Pokoknya nanti ada kehidupan bereinkarnasi. Ya, ada yang lain lagi ya berbicara tentang kalau nanti mati itu nanti akan didaur ulang. Akan jadi lagi sesuatu nanti yang baru. Ya. Nah itu semua kepercayaan-kepercayaan. Bahkan ada yang kepercayaan peneliti lagi dan itu menjadi sebuah kepercayaan bahwa kalau orang benar itu tidak pernah akan mati. Ini kepercayaan lagi. Orang benar tidak akan mati, yang mati itu yang tidak benar. Makanya di dalam kelompok ini kalau ada orang yang mati tidak menjadi satu, diberikan penghormatan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena orang dianggap yang mati ini hidupnya tidak benar. Jadi mereka kelompok ini mempunyai sebuah kepercayaan kalau hidup kita benar kita nggak akan mati-mati, begitu intinya. Ya. Dan sebutkan banyak lagi. Ya, setelah mati itu nanti bagaimana? Tapi kita tahu ya bahwa di dalam Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa yang percaya kepada aku, sekalipun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali dan dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Katakan amin. Itu adalah pengharapan. Itu adalah kekuatan. Itu adalah semangat buat hidup kita. Ya. Kalau kita ikut Tuhan pada saat ini tidak ada sebuah pengharapan bahwa ada kehidupan setelah kematian, atau kalaupun kita tidak mati nanti Tuhan datang kita dijemput, kita diangkat, itu adalah sebuah pengharapan. Itu adalah sebuah kekuatan untuk kita tetap terus maju melangkah ke depan. Jemaat yang Tuhan kasihi, bahwa di dalam Tuhan, sekalipun sudah mati, kalau dia hidup benar di dalam Tuhan, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan kembali. Atau dia akan diangkat ketika Tuhan nanti datang kalau dia masih hidup. Sebab itu jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada pagi hari ini bersyukur. Kalau kita telah memilih pintu yang benar, pintu yang sesak itu, dan setelah buka pintu sesak itu jalannya sempit menuju kehidupan. Sempit menuju kehidupan. Jemaat yang Tuhan kasihi, ketika kita sudah berbicara tentang pintu, ya, kalau membuka kamus di bahasa Indonesia, pintu itu adalah sebagai jalan untuk masuk atau untuk keluar. Jalan untuk masuk atau jalan untuk keluar. Nah setelah saya renungkan, oh ada pintu ya, pintunya bisa masuk dan bisa keluar. Wah jemaat, hati-hati. Hati-hati ternyata ketika kita sudah masuk pintu yang benar,
Kita di tengah jalan bisa berbalik dan kembali lagi ke pintu itu, keluar lagi. Ya, itu yang seringkali kita dengar orang-orang yang berbalik meninggalkan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena pahit hati, oleh karena kecewa sama Tuhan. Ya, sedikit demi sedikit dipupuk kekecewaan, apalagi di zaman sekarang, apalagi di kondisi sekarang. Jemaat ini banyak tantangannya. Gereja Tuhan akan diuji, kesungguhannya, kesetiaannya, kemurniannya akan diuji. Bahkan ketika saat ibadah online saat ini, ya, yang dipaksakan untuk ibadah online saat ini, semua akan diuji, dilihat. Masih sungguh-sungguh nggak cari Tuhan? Masih sungguh-sungguhkah kita beribadah kepada Tuhan? Ataukah kita menjadikan sebuah alasan? Ya, bagaimana kita bisa beribadah? Ya, dengan sebuah kamera kecil. Jemaat yang Tuhan kasihi, ya, bahkan ini menjadi sebuah tantangan. Ya, ini juga artikel lagi, ya, saya sering dikirim oleh Pak Yopi, saya baca, ya, walaupun tuh bahasa Inggris, ya, harus kerja keras. Ya, di Amerika termasuk jemaat, ya, banyak gereja-gereja mulai ditutup. Ya, di sana dikatakan orang-orang mudanya banyak yang meninggalkan gereja. Orang-orang mudanya banyak meninggalkan gereja. Mereka mencari tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lebih menyenangkan. Makanya pemimpin gereja dia berusaha memikirkan keras bagaimana supaya tetap bisa, ya, menawarkan hal-hal yang baik, tempat ibadah itu, supaya anak-anak muda ini tidak lari kemana-mana. Ya, untuk membangun tempat dengan arsitektur yang bagus, ya, dengan biaya yang besar, ya, supaya anak-anak muda ini betah di gereja, bisa ngumpul dan lain sebagainya. Itu planningnya jangka panjangnya. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, banyak hal kita bisa lakukan di dalam hidup ini. Banyak hal yang kita bisa usahakan dalam hidup ini. Tapi kuncinya pada saat ini adalah hati kita. Ya, hati kita. Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan, hal-hal yang tidak mengenakan, termasuk dalam ibadah seperti begini, ya, termasuk di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam masalah-masalah kehidupan kita, yang kok Tuhan belum jawab, bahkan mengenai sakit penyakit, kok Tuhan belum sembuhkan saya, ya. Banyak hal kita bisa bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan ini semua? Jemaat, itu sebuah hal. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa jatuh di dalam pencobaan. Akhirnya kita bisa kecewa sama Tuhan, kita pahit hati sama Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan tanpa disadari. Ya, saya nggak ibadah juga, it's okay lah, semua baik-baik, semua berjalan. Jemaat yang Tuhan kasih, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini. Dia akan memperhatikan segala hal. Kepada orang, hatinya dilihat siapa orang yang punya hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan katakan supaya aku melimpahkan kekuatanku kepadanya. Mata Tuhan menjelajah, jemaat yang Tuhan kasihi. Jangan sampai kita terlewat. Mestinya kita dilawat Tuhan. Jangan sampai kita terlewat. Kita enggak mengalami sukacita Tuhan. Kita enggak mengalami kebahagiaan Tuhan di dalam keluarga. Kita enggak mengalami sukacita di dalam pelayanan. Kita enggak mengalami kebahagiaan di dalam pekerjaan. Banyak hal. Jemaat yang Tuhan kasihi. Sebab itu biarlah pada pagi hari ini, kita buka hati, kita periksa hati. Ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan tema pintu sesak. Pesan pertama pada saat ini, jangan sampai ketika kita sudah masuk pintu itu, tanpa disadari oleh karena berbagai macam hal dalam perjalanan jalan yang sempit, firman Tuhan katakan, untuk menuju kepada kehidupan itu, karena kecewa, pahit hati, doa enggak dijawab, ya, ikut Tuhan enggak ikut Tuhan kok kayaknya sama aja lah, mulai dikit-dikit, ya. Tidak serius ikut Tuhan, tidak serius di dalam ibadah, tidak serius mengiring Tuhan, mulai akhirnya pudar. Dan akhirnya tanpa disadari,
telah berbalik 180 derajat. Dia buka lagi pintu ini. Untuk apa? Dia melihat kembali kesenangan-kesenangan dunia, keindahan dunia. Bahkan segala hal-hal firman Tuhan yang, perbuatan yang Tuhan tidak berkenan. Jemaat yang Tuhan kasihi, biarlah pada saat ini. Periksa yuk. Pagi ini kita periksa apa sih, bagaimana kondisi hati kita saat ini. Ya, bagaimana kondisi hati kita pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau nanti baca di dalam Wahyu pasal yang kedua kepada jemaat Efesus. Di sana dikatakan kepada jemaat Efesus, ya. Aku tahu di sana dikatakan segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Ya, alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau engkau panas. Tapi karena engkau ini suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau. Jemaat yang Tuhan kasihi. Maksud saya ini di sidang jemaat Laodikia ya. Aku akan memuntahkan engkau. Kenapa? Panas enggak, dingin enggak. Ya, alangkah baiknya kalau engkau dingin, engkau panas, suam-suam. Suam-suam itu mulai tanda-tandanya setengah-setengah. Ya, mulai tandanya setengah-setengah, ikut Tuhan setengah-setengah, begitu. Semua ini jemaat di Laodikia, ini ada 7 sidang jemaat yang digambarkan dengan kaki dian. Kaki dian, ada 7 kaki dian dan kaki dian itu adalah jemaat-jemaat. Nah ternyata jemaat-jemaatnya itu ada 7, nanti baca ya dari Wahyu pasal 2 di sana. Dan kalau nanti baca ya Wahyu pasal 2 tentang sidang jemaat Efesus dan yang lainnya terus di bawah, dan yang terakhir adalah sidang jemaat Laodikia. Dari ke-7 ini hanya jemaat Laodikia yang gak dapat pujian dari Tuhan. Gak dapat pujian dari Tuhan. Tidak dapat pujian dari Tuhan. Padahal di sana dikatakan jemaat Laodikia berkata, engkau berkata, ini Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, aku ini kaya. Aku telah memperkayakan diriku dan aku gak kekurangan apa-apa. Itu gambaran saudara sebagai sebuah jemaat. Bukan Tuhan tidak senang kepada hal-hal yang berhubungan dengan apa sih yang engkau pikir engkau disebut, wah saya kayak ini, kayak itu, kayak ini. Tidak hanya materi ya, sebutkanlah. Ya, apa yang kau banggakan, kau bangga ini, bangga itu, kau kayak ini, kayak itu. Boleh semua. Ya, boleh ketika kita hidup boleh semua. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan utama. Makanya Tuhan tegur kepada sidang jemaat Laodikia. Ya, kenapa? Ya, di balik semua kekayaannya itu, ya, Tuhan katakan padahal engkau malang, miskin, melarat, buta dan telanjang. Ya, di dalam segala hal yang dimilikinya, dipunyainya, apa saja. Tuhan katakan engkau melarat, miskin, buta, telanjang. Kenapa? Karena tidak kaya, tidak membeli emas daripadaku yang dimurnikan. Ya, hidupnya nggak mau dimurnikan. Semua maunya, keinginannya, pikirannya, egoisnya, harga dirinya. Ya, ketika bersosialisasi dengan yang lainnya, semua ya menunjukkan kehebatannya atau apapun. Ya. Padahal emas yang dimurnikan apa? Yesus katakan, hendaklah kamu merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Hendaklah kau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya. Hendaklah kau saling menghargai satu dengan yang lainnya. Menghargai itu bukan yang bagus-bagus. Yang kurang pun perlu dihargai. Ingat jemaat, anggota tubuh Tuhan, kita udah pernah membahasnya lagi itu. Ya, di dalam anggota tubuh ini ada yang kuat, ada yang lemah. Nanti baca di dalam 1 Korintus. Ya, di 1 Korintus di sana dikatakan, justru engkau harus memberikan penghargaan kepada yang paling rendah, yang paling hina, yang paling kurang. Supaya apa? Supaya semua bisa diangkat. Ya. Nanti baca di dalam 1 Korintus. Ya, kalau engkau memberikan penghargaan kepada orang yang sudah bagus, untuk apa lagi? Ya, karena udah mendapatkannya. Tapi justru kepada yang kurang. Ya. Dalam keluarga jemaat yang Tuhan kasihi, ya,
ketika ini terjadi ya, dalam kalau pelayanan-pelayanan misalnya atau di sekolah, ketika ada satu keluarga anak satu dengan anak lain dibeda-bedakan, ya sampai satu anak ini bicara, dia itu pahit hati, kecewa sama orang tuanya, ya kecewanya kenapa? Dia cerita, Pak saya duduknya di sini, adik saya duduknya di sana, si papa di sana, ya. Dan itu ada barang itu dekat adiknya. Tapi nyuruhnya ke saya. Dan itu mungkin dilakukan bukan sekali dua kali. Dan banyak hal yang diceritakan yang membuat dibeda-bedakan. Ya. Dan itu luka. Ya. Jemaat, kalau seorang anak merasa ditolak, itu tuh luka. Ya, termasuk siapapun di dalam jemaat kita pun yang tertolak akan luka. Ya, kita sesama di dalam gereja itu luka. Jadi pada pagi hari ini jemaat yang Tuhan kasihi, kita kembali lagi, ya. Mau jalan yang sesak itu, jalan yang sempit itu tidak mengenakan. Coba pakai pakaian yang sempit. Tidak mengenakan. Ya. Begitu. Ternyata ini digambarkan kalau kita mau pada kehidupan jalannya seperti begitu. Ya. Apakah enak ketika ditampar pipi kiri? Ya. Apakah enak jemaat yang Tuhan kasih? Tidak enak. Tapi apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius? Ya, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mudah? Tidak mudah. Ya. Ketika saya harus mengampuni seseorang di dalam kehidupan saya sulit sekali untuk berdoa menyebut nama orang itu. Sampai saya akhirnya terus saya berdoa. Pada satu kali ketika saya berdoa dan akhirnya ada kekuatan, saya bisa menyebut nama itu, memberkatinya. Dan sampai saat ini kalau ingat orang itu, tidak ada rasa apa-apa. Kalau sembuh yang terluka, itu udah ngerasa saya ada luka di kaki saya di sini, bekasnya. Tapi saya udah nggak merasakan ada apa-apa lagi. Tapi ketika saya lihat bekasnya ada, bekas tapi nggak sakit. Oh ya saya ingat pernah bermasalah dengan orang itu. It's okay, no problem, nggak ada masalah. Jemaat yang Tuhan kasih itu kasih karunia. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan gak akan mampu lah. Tidak akan mampu. Gagal total. Makanya kenapa berapa waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita perlu minta pertolongan Roh Kudus. Kita perlu minta kekuatannya supaya kita bisa mampu untuk menyelesaikan hidup ini. Ya, bahkan ketika di dalam firman Tuhan, dalam sebuah perjalanan Yesus ke Yerusalem, ada seorang yang muridnya berkata, Tuhan, kalau begitu masuk ke ke kerajaan surga itu sedikit ya orang yang bukan masuk kerajaan surga, sedikit ya orang yang diselamatkan itu. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi, nah di sanalah Yesus memberikan sebuah nasihat. Ya, bahwa pintu yang sesak itu memang enggak mudah. Makanya Yesus menasihatkan ya di dalam firman Tuhan. Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal diri. Dia harus pikul salibnya, bukan salibnya huruf besar, nyah. Masing-masing kita punya salib. Memikul salibnya dan baru mengikut aku. Ya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, lewati dulu itu menyangkal diri dan kita memikul salib. Baru kita bisa disebut pengikut-pengikut Kristus. Makanya kenapa banyak orang-orang yang menjadi batu sandungan, dia KTP-nya Kristen, dia sebagai anggota gereja,
Ya, entah sebutkan aja apa, mungkin dia juga adalah seorang pengurus, ya. Mungkin dia adalah seorang majelis atau dia seorang hamba Tuhan, sebutkan siapa saja. Kenapa yang suka jadi banyak batu sandungan? Ya. Makanya Tuhan sangat menegur orang-orang ahli Taurat yang tahu firman Tuhan tapi nggak pernah mempraktekannya. Bagaimana Yesus bisa menunjukkan orang yang rendah hati dan lemah lembut? Ya. Yesus itu lemah lembut. Dia tegas tapi dia lemah lembut. Ya, dia tunjukkan semua kepada yang dilayaninya. Kita harus praktekkan di dalam kehidupan. Kalau enggak nanti kita jadi batu sandungan. Ya. Jadi atau bahasa itunya kita dibicarakan orang, diperbincangkan sama orang. Sebab itu makanya dalam firman Tuhan di sana dinasihatkan, jangan banyak engkau yang ingin menjadi guru, jadi pengajar. Karena semakin kau banyak diberi, engkau akan semakin banyak dituntut. Ya. Termasuk semua yang menyampaikan firman Tuhan akan dituntut. Cocok gak ini firman yang disampaikan dengan gaya hidupnya? Cocok gak firman Tuhan yang disampaikan ini dengan cara hidupnya? Kalau tidak, akhirnya menjadi sebuah batu sandungan, cemoohan. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk, gak mudah. Ya, bukan hanya yang berdiri di depan sini, termasuk jemaat juga. Jangan jemaat Tuhan juga artinya sebagai pengikut Kristus, tapi tidak menjadi teladan misalnya dengan tetangga, tidak jadi teladan dengan teman, tidak menjadi teladan. Ya, di sini masalah, di situ masalah, di mana saja menjadi masalah. Yuk, semua kita periksa diri. Ya, karena jalan ini jalannya adalah sempit. Pintunya sesak, jalannya sempit. Makanya Tuhan katakan sangkal diri, pikul salib. Ya, bahkan di dalam Wahyu di sana katakan kepada Laodikia itu, beli emas yang dimurnikan. Berapa banyak kita mau dimurnikan? Sakit mau dimurnikan itu. Siapa bilang nggak sakit mau dimurnikan? Kesinggung sakit nggak? Bisa nggak ngampuni? Ya, sakit. Tapi kalau kita bisa mengampuni, kita diberi Tuhan tolong beri kekuatan seperti saya, saudara. Nggak bisa hitungan seminggu, 2 minggu, 1 bulan saya bisa mengampuni seseorang. Ya, yang sedang bermasalah dengan saya saat itu. Tapi kenapa saya bisa mengampuninya? Saya juga nggak tahu. Hanya karena saya berdoa, saya berserah aja. Ya, sampai satu saat saya bisa ngeluarin kata-kata, menyebut nama orang itu, memberkatinya dengan tulus. Ya, dan sampai saat ini pulih. Saya nggak merasakan, ya peristiwa itu mungkin udah 10 tahun lalu, lama. Tapi biarlah pada saat ini jemaat yang Tuhan kasih, ikut Tuhan itu nggak gampang. Ya, bahkan di sebuah kalimat dikatakan terima Yesus itu gratis. Tapi mau ikut Yesus itu ada harganya. Percaya Yesus mah gratis, tapi mau ikut Yesus dari hari ke hari ada harga yang harus dibayar. Ya. Nah ini yang Tuhan akan lihat di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Masih setia nggak kita? Tadi teguran kepada jemaat di Laodikia, suam-suam kuku. Yang kedua teguran kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2. Di sana dikatakan, aku tahu engkau ini sabar dan menderita oleh karena namaku, hebat. Dan kau tidak mengenal lelah di dalam melayani Tuhan. Tapi apa yang Tuhan ingatkan? Tetapi engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan bertobatlah, kalau engkau tidak bertobat, maka aku akan mengambil kaki dianmu. Tahu kaki dian, jemaat yang Tuhan kasih? Kaki dian itu sebuah, kalau di dalam bait Allah, kaki dian itu nanti di sini ada buat minyaknya dan ada apinya untuk menerangi ruangan. Gambaran kaki dian berbicara tentang Yesus. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Jemaat yang Tuhan kasih, kalau kehidupan kita tidak bertobat, Tuhan katakan kaki diannya akan diambil. Terangnya akan diambil. Yesus, ya, orang yang diambil tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Kapan kesempatan keselamatan itu? Nafas ini lagi ada.
Tapi ketika nafas ini sudah berhenti, kita tidak diberi kesempatan lagi untuk kita bisa mendapatkan pertobatan. Jadi kalau mau bertobat, lagi masih nafas ini ada. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, periksa diri kita pada saat ini. Masih nggak kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Sekalipun ibadahnya secara online. Ya, kalau itu menjadi sebuah alasan di hadapan Tuhan karena ibadah online kita menjadi tidak sungguh-sungguh, itu adalah keputusan. Silakan, semua kita bisa mengambil keputusan. Ya, karena Tuhan yang akan menilai, manusia nggak bisa menilai. Tuhan yang menilai setiap diri kita. Biarlah pada pagi hari ini jemaat yang Tuhan kasihi dengan tema pintu yang sesak diingatkan kembali kepada kita. Yuk, sungguh-sungguh jangan terjebak dengan kondisi pandemi ini. Yang kita nggak tahu bisa 1 tahun lagi, bisa 2 tahun lagi. Bahkan Menteri Luhut Panjaitan menyampaikan ini akan menjadi kehidupan dengan masker ini mungkin bertahun-tahun. Ya, prokes ini bertahun-tahun nanti ke depan. Tidak ada yang tahu. Ya, satu datang belum selesai, yang kedua datang lagi. Ya, yang kedua belum selesai, ada lagi datang yang baru. Ya, hal-hal itu yang membuat kita, akhirnya. Tapi kalau kita fokusnya ke sana, ya kita boleh tahu semua hal-hal itu. Tapi ingat, jangan sampai kita kehilangan fokus, hati kita dijauhkan, tidak mencari Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Ya, sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan hati kita. Ya, jangan sampai kita mendapat teguran seperti jemaat di Efesus yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Bayangkan coba cinta mula-mula. Wah, cinta mula-mula menggebu-gebu, ya. Angin, hujan, badai pun ditembus, ya. Lautan diseberangi, gunung didaki, apalagi semua. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi. Itu cinta yang mula-mula. Masih enggak kita cari Tuhan seperti begitu? Sama-sama, yuk saya dan semua jemaat. Ya, ketika saya merenungkan Tuhan apa yang mau disampaikan, ya, biarlah pada pagi hari ini kalau Tuhan arahkan untuk tentang pintu yang sesak itu, ya, jemaat yang Tuhan kasih, terakhir yang saya mau sampaikan adalah pesannya apa? Ternyata pintu yang sesak ini udah sesak lagi, udah jalannya sempit lagi, di sana dikatakan sedikit yang masuk ke sana. Banyak orang yang berusaha masuk ke sana, tapi tidak dapat. Banyak orang yang berusaha masuk ke sana, tapi tidak dapat, Yesus katakan. Dan hanya sedikit yang masuk dan menuju kepada kehidupan. Setelah saya renungkan, ya, dibandingkan dengan pintu yang lebar, wah jalannya enak, ya, wah senang jalannya, menikmati ini semua. Tidak ada penyangkalan diri, tidak pikul salib, jemaat yang Tuhan kasihi. Yesus katakan jalan yang lebar itu, ya, kelihatannya enak. Lenggang kangkung semua jalan ke sana, tapi menuju kepada kebinasaan. Mari kita pada saat ini dengan jujur kita periksa dan buka hati di hadapan Tuhan. Karena yang menjadi penguji bukan manusia, yang menjadi penguji adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi ketika pintu yang sesak ini, udah sesak, udah sempit, sedikit lagi yang masuk ke sana. Artinya apa? Ya, saya merenungkan saja jemaat yang Tuhan kasih mengenai misalnya Indonesian Idol, ya, yang pernah diadakan di sini. Kalau para peserta audisinya dari seluruh Indonesia, kota-kota dikumpulkan, di audisi, dites siapa yang bagus naik lagi. Mungkin yang daftarnya ada sekitar 30.000 sampai 50.000, beda-beda setiap musim. Ya, ketika mereka bersaing 30 sampai 50.000 itu akhirnya lolos. Ya, ketika lolos disaring lagi. Ya, sampai berapa ribu akhirnya masuk sampai 20 besar. Dari 20 besar akhirnya 10 besar. 10 akhirnya 3 besar. Dari 3 gugur lagi 1, tinggal 2 besar. Dari 2 besar pun hanya 1 yang menang. Sedikit. Saya renungkan sedikit itu kayak gimana Tuhan. Di bawah 50%. Kalau udah sedikit itu. Bisa 40, kita nggak tahu. Bisa 30, bisa 20, bisa 10. Ya, bahkan apa jemaat yang Tuhan kasih, ketika berperang saja, 32.000 mau berperang Gideon, jangan suruh 32.000.
Diseleksi lagi, yang takut, yang gentar pulang. Takut dan gentarnya berarti kan mental. Ya, sikap hati. Takut, gentar, pulang. Dan yang pulang 22.000 orang. Sisa 10.000. 10.000 Tuhan katakan jangan tes lagi. Cara minumnya bagaimana? Ya, kalau minumnya mengambil dengan tangan, pisahkan. Kalau yang minumnya dengan menjilat seperti binatang, pisahkan. Dan ternyata yang menjilat seperti binatang, nggak tanggung-tanggung. 9.700 orang pulang, Tuhan katakan. Sisa 300 yang mengambil dengan tangan. Dengan mereka inilah aku akan memberikan kemenangan untuk mereka maju berperang. 300 orang dari 32.000, hanya berapa persen? Kecil sekali. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, biarlah pada saat ini, ketika Tuhan ingatkan kembali, pintu yang mana? Pintu yang mana? Biarlah Yesus katakan tadi di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang 14. Di sana dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Amin, jemaat yang Tuhan kasihi. Ya, bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat kita. Ya, shalom, Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih ketika Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan Tuhan beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami Tuhan. Yang boleh menasehatkan, boleh menegur Tuhan. Untuk kami kembali periksa diri Tuhan. Kami tidak terlena kepada arus Tuhan dunia gelombang yang begitu kuat saat ini dalam pandemi ini Tuhan, dengan berbagai macam masalahnya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh juga Tuhan, tetap Tuhan fokus kepada panggilan-Mu. Kami tetap fokus kepada kebenaran. Kami tetap fokus Tuhan, menjaga hati kami ini Tuhan. Tetap sungguh-sungguh Tuhan, tetap murni Tuhan. Sebab itu kami serahkan semuanya dalam tangan Kau. Mohon berkat pimpinan Tuhan pada saat ini Bapak, berkatilah bagi semua kami. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kesanggupan buat setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, ajarkanlah kami Tuhan di hari-hari ke depan. Untuk kami Tuhan, sekali lagi Tuhan, ketika kami membuka hati dan kami periksa diri Tuhan, ada hal-hal yang perlu kami perbaiki, khususnya mengenai komitmen kami, kerinduan kami, sikap hati kami di dalam kami mengelilingi Engkau Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, Bapa, hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Diberikan hati yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, gairah yang baru Tuhan. Cinta yang mula-mula Tuhan. Sehingga berkobar-kobar, menjadi panas Tuhan. Tidak menjadi dingin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bagi kami semua jemaat-Mu, diberi kekuatan Tuhan. Kemampuan ya Bapak, bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan. Tetapi oleh Roh-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, di dalam kami menyangkal diri dalam pikul salib. Sungguh secara manusia kami tidak mampu, tidak sanggup Tuhan. Tapi kami Tuhan berdoa pada saat ini. Tuhan yang beri kemampuan. Tuhan yang memberi kesanggupan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Menang di dalam keluarga Tuhan. Menang dalam usaha dan pekerjaan. Menang di dalam pelayanan Tuhan. Menang di dalam studi. Menang di dalam pergaulan. Tuhan menang di dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur pada saat ini. Kami serahkan semua dalam tangan Kau. Bapa, berkatilah pada saat ini. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, khususnya buat Ibu Christine Lopez Tuhan pada tanggal 16 Agustus. Bapa, kami menyatukan hati berdoa, melepaskan berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Diberikan sehat, panjang umur, dan sejahtera Tuhan. Berkati Tuhan untuk suaminya Riki Tuhan. Berkati Tuhan dalam usaha Tuhan, pekerjaan apapun yang dilakukannya. Bapak, kami melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bagi setiap jemaat-Mu saat ini, buat Ibu Maria Wijaya juga berkati, beri kesehatan Tuhan. Bapak, kami melepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah beri kesehatan khususnya buat matanya Tuhan. Pasca operasi ini Tuhan, semua Tuhan boleh dipulihkan dengan sempurna ya Bapak. Kami memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang masih sakit Tuhan, bahkan yang masa pemulihan juga berkati semua pulih sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan.
Engkau yang memberkatinya saat ini. Kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Berkati jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, sempurnakan Tuhan kesehatannya ya Bapak. Kami serahkan bagi jemaat-Mu juga semua lindungi, jagai, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur memberkati akan pelita bangsa Tuhan. Berkati berjalan dengan baik kepala sekolah, semua staf, guru Tuhan. Para peserta didik, orang tua murid, berkati juga usaha pekerjaan orang tua murid Tuhan. Sehingga mereka boleh dicukupkan dalam setiap kebutuhan dan keperluan Tuhan. Bapak terima kasih bagi pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan berkati. Biarlah Tuhan kami serahkan dalam tangan Kau. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan masa-masa sulit ini. Tetapi hikmat akan menjadi jalan keluar. Hikmat itu adalah dari Engkau curahkan bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Memutuskan masalah-masalah dengan seluruh jajaran menteri-menterinya. Berikan hikmat ya Bapak. Kami lepaskan berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tidak lupa kami melepaskan Tuhan untuk Bapak dan Ibu rohani kami, untuk Pak Yopi dan Ibu Els, Tuhan berikan kesehatan senantiasa, Tuhan Kau jaga, lindungi, biarlah semua Tuhan Kau berikan sukacita, kebahagiaan, langkah-langkah ke depannya, apa yang masih dirindukan, diharapkan, kiranya Engkau Tuhan yang menggenapinya, putra-putrinya, semua cucunya, keluarganya, Tuhan ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang Tuhan kasih pada saat ini kita bangkit, berdiri, kita angkat tangan kita arahkan hati kita, wajah kita menatap kepada Tuhan dan kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua pada saat ini. Dan Bapa dalam surga perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia, dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sambut katakan, amin. Persembahan dan pepuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 06313041549 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.